warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun melalui link video YouTube untuk mempelajari salah satu materi di dalam fisika, yakni impuls dan momentum. Sebelumnya ingat, tetap di rumah aja ya untuk menjaga kesehatan kita dan agar kita semua terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Ibu membahas tentang impuls dan momentum. Alangkah baiknya kalian melihat dulu video berikut ini atau ilustrasi berikut ini. Bukan tanpa tujuan, pemukul bola pingpong terbuat dari bahan karet. Setelah pelatuk senapan ditekan, maka peluru melesat ke depan, sementara senapan terdorong ke belakang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Anak-anak, dari ilustrasi yang sudah kalian lihat, apa yang bisa kalian pikirkan? Nah, seseorang memainkan permainan bola pingpong menggunakan sebuah pemukul yang dilapisi permukaannya dengan bahan karet. Kira-kira kenapa itu dilakukan? Ada yang punya ide untuk jawabannya? Oke, sekarang kita lihat yang lain. Seseorang yang menarik pelatuk sebuah senapan, peluru melesat maju, lalu senapan yang ia pegang seperti terdorong mundur. Nah, gerakan-gerakan seperti itu bisa dianalisis dengan persamaan impuls dan momentum. Dari persamaan dan persamaan momentum itu nantinya kita akan memperoleh persamaan hukum kekekalan momentum. Nah, persamaan hukum kekekalan momentum itu yang akan menjawab permasalahan-permasalahan seputar tumbukan. Momentum suatu benda didefinisikan sebagai hasil kali massa benda itu dengan kecepatannya, sedangkan impuls merupakan hasil kali antara gaya dan selang waktu gaya. Lalu apa hubungannya impuls dengan momentum? Impuls itu didefinisikan sebagai perubahan momentum. Pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda yang bertumbukan sebelum dan sesudah pertumbukan itu adalah sama, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda itu. Nah, konsep seperti ini dikenal dengan nama hukum kekekalan momentum. Anak-anak, tumbukan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Besaran fisika yang membedakan jenis-jenis tumbukan tadi menjadi tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Besarannya adalah koefisien restitusi atau disebut juga koefisien kelentingan yang dilambangkan dengan huruf E di dalam fisika. Persamaannya sebagai berikut. Anak-anak, pada tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusi bernilai 1. Dan hukum yang berlaku adalah hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Pada tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusi nilainya kurang dari 1. Kisarannya dari 0 sampai dengan 1. Ya. Nah, itu nilai koefisien restitusinya. Di mana hukum yang berlaku adalah hukum kekekalan momentum. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, maka nilai koefisien restitusinya adalah di mana berlaku hukum kekekalan momentum dan cirinya adalah kedua benda akan bergerak dengan arah dan kecepatan yang sama seperti sebelum bertumbukan. Jadi tumbukan itu tidak menyebabkan perubahan kecepatan atau perubahan arah sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, maka nilai koefisien restitusinya adalah 0. Di mana berlaku hukum kekekalan momentum dan cirinya adalah kedua benda akan bergerak dengan arah dan kecepatan yang sama seperti sebelum bertumbukan. Jadi tumbukan itu tidak menyebabkan perubahan kecepatan atau perubahan arah sama sekali. Penerapan momentum dan impuls diantaranya yang pertama adalah pada benda yang jatuh dan memantul, seperti bola. Jadi ketika kalian menjatuhkan bola, maka bola akan memantul lagi ke atas, lalu jatuh lagi, memantul lagi, dan begitu seterusnya. Nah, koefisien restitusinya bisa ditulis dengan persamaan matematis seperti ini. Juga pada ayunan balistik dengan persamaan sebagai berikut.
Sekarang saatnya Ibu memberikan contoh soal kepada kalian semua. Contoh soal yang pertama, seperti terlihat pada layar. Bagaimana kira-kira menyelesaikannya? Nah, kalian pasti sudah paham, ya. Mari kita bersama-sama menyelesaikan soal tersebut. Ya, anak-anak, pada soal pertama, bola bermassa 0,06 kg dilemparkan kepada pemukul dengan kecepatan 20 meter per sekon. Setelah dipukul, kecepatan bola 80 meter per sekon, arahnya berlawanan dari arah semula. Impuls pukulannya adalah, nah, seperti kita ketahui anak-anak bahwa impuls merupakan perubahan momentum. Ya, impuls adalah perubahan momentum. Nah, artinya massa dikali dengan perubahan kecepatan. Karena massanya tidak berubah ya, bendanya tetap sama yaitu bola, massanya tidak berubah, yang berubah adalah kecepatannya. Di sini kita tuliskan kecepatan setelah dipukul dikurangi kecepatan mula-mula benda itu bergerak. Massa bola sebesar 0,06 kg. Kecepatan setelah dipukul adalah ini 80 meter per sekon, tapi arahnya dikatakan berlawanan. Maka untuk arah berlawanan kita gunakan tanda negatif. Min 80 dikurangi kecepatan yang pertama, yaitu ini sebesar 20. Nah, maka hasilnya adalah min 6 Newton second. Min 6 Newton second gitu. Jika kalian ingin menuliskan diketahui dan ditanyakannya boleh, yaitu yang tadi diketahui M 0,06 kg, V kecepatan awal 20, kecepatan setelah dipukul oleh pemukul berlawanan arah 80. Yang ditanyakan adalah impuls. Ya, seperti ini penyelesaiannya. Mudah sekali bukan? Ingat ya anak-anak, apabila ada tanda minus pada kecepatan benda itu menyatakan arah. Ya, pada konsep impuls dan momentum begitu. Jadi tanda minus pada kecepatan menyatakan arahnya berlawanan dengan gerakan mula-mula. Mari kita selesaikan contoh yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, kita menjawab soal nomor 3. Sebuah senapan angin massanya 2,5 kg menembakkan peluru yang massanya 4 gram dengan kecepatan 375 meter per second. Kecepatan gerak senapan ke belakang saat peluru meledak adalah. Nah, jadi di sini ada beberapa yang diketahui, yaitu diketahui massa senapan angin itu. Massa senapan Ibu tulis lalu massa peluru sebesar 4 gram, kecepatan peluru melesat sebesar 375, kecepatan gerak senapan ke belakang itu yang ditanya. Kalau senapan bergerak ke belakang, kalian pasti sudah bisa menebak nanti hasilnya akan positif atau negatif ya, karena berlawanan nanti hasilnya akan ada tanda negatif ya. Nah, ini kita selesaikan dengan hukum kekekalan momentum anak-anak. Hukum kekekalan momentum berarti momentum sebelum dan sesudah itu adalah sama. Momentum senapan ditambah dengan momentum peluru
sebelum tumbukan sama dengan momentum senapan sesudah tumbukan ditambah dengan momentum peluru setelah tumbukan. Jadi ini ada masa senapan dikali dengan kecepatan senapan ditambah dengan masa peluru dikali dengan kecepatan peluru. Masa senapan, kecepatan senapan setelah tumbukan ditambah dengan masa peluru dikali kecepatan peluru setelah tumbukan. Nah, karena tumbukan yang dimaksud di sini adalah saat peluru itu meledak atau saat peluru itu meluncur, pada mulanya peluru itu diam di dalam senapan dan senapan itu juga diam di dalam pegangan si penembak. Jadi kecepatan senapan dan kecepatan peluru sebelum si peluru itu melesat itu sebenarnya adalah 0. Jadi di sini nilainya adalah 0 karena ini dikali 0, masa peluru kali 0 hasilnya 0 sama dengan masa senapan yaitu 2,5. Kecepatan senapannya ditanyakan, masa pelurunya kita rubah ke dalam satuan kilogram yaitu 0,004 kilogram dibagi 1000 ya. Jadi di sini bertulis 0,004 dikali dengan kecepatannya 375 meter per second. Oke. Nah, jadi di sini bisa Ibu tuliskan bahwa kecepatan senapan nilainya adalah, ini setelah pindah ruas ya, ini negatif ya, terbelah begini. Nah, Ibu tuliskan dulu 4 dikali 5 20, 4 kali 7 ditambah 2 30, 4 kali 3 tambah 3 15. Maka ini di sini ada di belakang koma ada 3 digit. Kalau kita hitung 1 2 3 kita kasih koma. Oke. Jadi di sini 1,5 dibagi min 2,5. Saya salah hitung. Kecepatan senapan setelah tumbukan berarti positif dibagi negatif min nilainya ini 0,6 meter per second. Jadi kita dapatkan hasilnya yaitu opsi yang B ya, yang B. Jika ada soal seperti ini, bagaimana kalian menyelesaikannya? Sudah terpikirkan? Sudah terbayang belum? Soal berikutnya kita akan menyelesaikan soal nomor 6. Anak-anak, seseorang berada dalam perahu yang sedang berjalan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tiba-tiba orang tersebut melompat ke arah belakang dengan kecepatan 2 meter per sekon. Apabila massa orang 50 kg dan massa perahu 120 kg, kecepatan perahu sesaat setelah orang tersebut melompat adalah, nah berarti di sini kita gunakan lagi hukum kekekalan momentum. Dimana diketahui ada dua benda ya. Di sini ada perahu dan ada orang yang menaikinya. Dimana massa perahu itu sebesar 120 kg. Massa orang diketahui 50 kg. Lalu kecepatan perahu itu 5. Tiba-tiba orang tersebut melompat ke arah belakang dengan kecepatan melompat. Berarti ini setelah melompat ya, setelah tumbukan. Jadi lompatan itu yang menyebabkan tumbukan. Kecepatan orangnya sebesar min 2 karena ke arah belakang. Kecepatan perahu sesaat setelah orang tersebut melompat. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan perahu setelah orang melompat. Ini ditanya. Nah, anak-anak
ketika orang itu sebelum melompat dia kan bersama dengan perahu. Dia diam di dalam perahu, perahunya berjalan misalkan ke arah sini dan kecepatan 5. Kemudian dia melompat. Ini kondisi kedua, dia melompat dengan kecepatan 2 ke arah berlawanan. Nah, berapa kecepatan perahu setelah itu gitu kan? Nah, jadi di sini pada awalnya orang dan perahu itu bersama-sama bergerak dengan kecepatan 5, yaitu orang itu mengikuti perahu. Jadi di sini Ibu bisa tuliskan massa perahu ditambah massa orang dikali dengan kecepatan yang pertama. Kecepatan pertama adalah kecepatan perahu. Gitu. Sama dengan massa perahu dan kecepatan perahu setelah orang melompat ditambah dengan massa orang dikali kecepatan orang setelah melompat. Massa perahu di situ 120 ditambah massa orang 50, kecepatan perahunya 5, massa perahu 120, kecepatan perahu setelah orang bertumbukan ditanya. Massa orangnya 50 kg, kecepatan orangnya min 20. Karena min 2 karena dia berlawanan dengan arah gerak perahu. Oke, ini kita tambahkan. Min 100. Ya. Jadi 120 VP aksen sama dengan ini kita kalikan. Berarti 85 ditambah 100 VP aksen sama dengan 950 dibagi 120. Nilainya adalah 60 sekitar 7 ya, 7 koma ya. Kita hitung dulu anak-anak. Tujuh 7,91 meter per sekon. Ya, ternyata kecepatan perahunya menjadi 7,91 meter per sekon. Jika ada soal seperti ini, bagaimana kalian menyelesaikannya? Tidak terpikirkan? Tidak terbayang belum? Pada soal berikutnya yaitu penerapan koefisien restitusi. Di sini ada sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian 1 meter atau 100 cm, memantul sampai pada ketinggian 60 cm, jatuh lagi, lalu memantul lagi. Pertanyaannya adalah tinggi pantulan kedua adalah, berarti di sini kita tulis dulu, diketahui H-nya itu adalah tinggi awal dia jatuh, yaitu 100 cm. Di sini kita tidak perlu rubah ke meter karena opsi yang diminta juga dalam cm. Lalu tinggi pantulan pertama adalah 60 cm. Yang ditanya adalah tinggi pantulan kedua. Nah, untuk menjawab itu kita gunakan rumus koefisien restitusi. Rumusnya seperti tadi, itu akar H1 dibagi H, atau bisa juga kita gunakan akar H2 dibagi H1. Nah, jadi kita gunakan ini karena untuk benda yang sama, yaitu bola ini dengan bidang yang sama lantai, maka nilai koefisien restitusinya mestinya adalah sama. Nah, kalian bisa coba nanti praktekkan di rumah ya.
per 100 sama dengan akar H2 yang ditanya dibagi 60. Oke, kedua ruas kita pangkat 2 kan, kuadratkan. Sehingga 100 H2 nilainya sama dengan 3600 dan H2 artinya nilainya sama dengan 36 cm. Jadi opsi yang tepat yakni opsi yang D. Demikian anak-anak contoh dari Ibu. Mudah-mudahan bisa membantu kalian memahami materi infus dan momentum ini. Nah, berikut ini ada beberapa pertanyaan sebagai latihan. Kalian bisa menjawabnya, mengirimkan jawabannya melalui Google Classroom. Ya, Ibu rasa cukup perjumpaan kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.